فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi astabahullah. Kita masih berada pada pembahasan seputar pembatal-pembatal wudu. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan termasuk pembatal wudu adalah memakan daging unta. Mencakup di dalamnya menurut pendapat yang sahih bagian-bagian daripada organ tubuh unta tersebut, baik itu hatinya, limpanya, ususnya, babatnya, itu semuanya masuk dalam kategori apa? Pembatal wudu. Kalau ditanya, alasannya kenapa sih? Padahal daging unta itu kan enggak haram, enggak najis, kenapa kok bisa wudunya batal gitu loh? Para ulama telah menjelaskan ilahnya namanya amrun ta'abudiyun. Ilahnya alasannya murni untuk ibadah. Sehingga alasannya itu murni untuk ibadah. Orang mau enggak untuk ibadah? Suruh ibadah mau enggak dia itu? Itu ada alasannya. Karena kalau kita lihat halal, ya kan? Kemudian juga enggak najis, tapi kenapa kok batal wudu? Yaitu murni semata-mata untuk ibadah itu. Paham? Nah, itu alasannya. Sekarang berikutnya, apa hukumnya atau apakah wudunya batal karena minum air susu unta? Kita baca halaman 20 itu. Hukmul wudu min labinil ibil. Hukum berwudu disebabkan karena minum susu unta. Di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang sahih nanti akan kita baca, itu pendapat yang ketiga, tidak ada wudu. Dalam artian tidak batalkan wudu. Karena air susu unta bukan bagian dari daging unta. Dalam artian air susu tersendiri. Bukan apa? Bukan bagian daging unta tersebut. Kita lihat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, yajibul wudu, wajib wudu. Wa huwa wajhun fi madhhabil Hanabilah. Ini salah satu pendapatnya Hanabilah. Hujjatuhum, hujjah mereka, hadis Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an albanil ibil. Hadis yang jadikan sandaran mereka adalah hadis Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau pernah ditanya tentang air susu unta. Qala, kemudian beliau mengatakan, tawadda'u min albaniha. Wuduklah kalian disebabkan karena meminum susunya. Ternyata hadis ini lemah. Al-haditsu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sanaduhu dha'ifun. Ini kesimpulannya. Hadisnya lemah. Sanadnya dhaif, lemah. Li'annahu min tariqi Hajjaj bin Arta'ah. Karena dari jalurnya Hajjaj bin Arta'ah yang mana dikenal dengan apa? Dhaif fil hadis. Paham ya? Lemah dia. Dan bahkan sebagian mereka menghukumi kadzdzab, pendusta. Mafhum, sehingga hadisnya tadi tidak bisa dijadikan hujjah. Hadisnya memang jelas sekali, wuduklah kalian disebabkan karena minum air susu unta. Ternyata hadisnya lemah. Yang berikutnya was sahih
annahu 'anil Bara' radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu' min luhumil ibil. Yang sahih adalah dari hadisnya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa? Wudu disebabkan karena makan daging unta, bukan air susu unta. Paham? Yang batalkan wudu air susu unta atau daging unta tadi? Daging unta. Kalau minum air susu unta tidak batalkan wudu. Mafhum? Naam. Kita lihat kama fil ilal libni Abi Hatim wa ja'a nahwuhu min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa sanaduhu dha'ifun was sahih waqfuh. Sebagaimana datang dalam ilal Ibnu Abi Hatim, datang juga yang semisalnya dari hadis dari Ibnu Umar, tapi sanadnya lemah. Yang sahih waqf. Waqfuh itu mauquf. Mauquf itu sampai pada sahabat. Paham ya? Jadi kalau hadisnya sampai sandarannya pada para sahabat, namanya mauquf hadisnya. Kalau sampai kepada di bawah sahabat, namanya maqtu'. Paham ya? Kalau sampai kepada Rasulullah namanya marfu'. Paham ya? Seperti itu. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mustahab, disunnahkan. Ini pendapat yang kedua masih belum kuat ini ya, disunnahkan. Jadi kalau orang minum air susu unta setelahnya disunnahkan untuk wudu. Ini masih lemah pendapatnya. Paham ya? Dalam artian pendapat ini masih pendapat yang belum dikuatkan. Ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin, hujjatuhum ma taqaddam, sama. Dalilnya sama yang sudah kita lewati, hadisnya lemah tadi itu. Tapi pendapat yang kedua yang dikuatkan dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi hadis yang dipakai sandaran tadi lemah. Paham? Al-qaulu tsalis, inilah pendapat yang kuat. Paham ya? Pendapat yang ketiga ini. La wudu alaih, enggak perlu wudu. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Ini pendapat mayoritas ahli ilm. Pendapat kebanyakan ahli ilm, kebanyakan ahli ilm atau jumhur ahli ilm berpendapat bahwasanya apa? Tidak perlu wudu. Inilah pendapat yang kuat. Jadi kalau antum minum air susu unta enggak perlu wudu lagi. Paham? Dan tidak batalkan wudu. La disunnahkan wala dianjurkan. Langsung aja. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Hujjatuhum, hujjah mereka anna man tawaddaa fa huwa ala taharatih. Bahwasanya barang siapa yang berwudu pun dia tetap suci kan? Karena dia minum air susu unta, itu kan enggak batalkan wudunya. Kalaupun dia wudu, kan udah suci sebenarnya. Wudu lagi gitu loh. Ini alasannya. Nah, hatta ya'tiya dalil sahih ala naqdiha, ya kan? Barang siapa yang wudu tadi pun dia pun sebenarnya sudah suci gitu loh. Sampai datang dalil yang sahih yang menunjukkan batal wudunya. Jadi enggak perlu wudu lagi gitu loh. Lawang dia belum batal wudunya. Kan gitu. Wal ahadits al-waridah fil wudu min albanil ibil la tasih, ini perlu digaris ini. Ini kesimpulannya. Hadis-hadis yang datang mengenai anjuran untuk wudu karena minum air susu unta la tasih, tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Paham ya? Yang sahih itu wudu disebabkan karena makan daging unta, karena batal wudunya. Paham? Wa hadzal qaul huwa shawab. Inilah pendapat yang benar. Kata Syekh Zaid Al-Usabi, asbahullah, wa hadzal qaul huwa shawab. Dan pendapat inilah yang benar, yaitu tidak perlu wudu. Mafhum? Karena apa? Dia masih suci. Kecuali kalau sudah batal. Setelah minum air unta ternyata apa? Dia ke toilet, buang air kecil, batal. Barulah wudu. Tapi kalau setelah minum air susu unta, setelah minum dia nggak ada pembatal wala syai', nggak perlu wudu. Saya pahami ya? Nah, berikutnya. Hukmul wudu min maraqi lahmil ibil. Ini penting juga nih. Hukum wudu disebabkan karena minum air kuah unta. Paham ya? Jadi masak unta, daging unta ada kuahnya biasanya kan. Nah, apa hukumnya itu loh? Batalkan atau tidak? Kalau cuma minum kuahnya gitu loh. Kuahnya kan otomatis kan ada rasa apa? Daging unta juga biasanya. Kecuali kalau memang kuahnya itu enggak dicampur dengan daging unta, berarti kuah lain itu. Tapi kalau kuah daging unta otomatis apa? Potong-potongan daging itu biasanya ada gitu loh. Nah, itu yang dibahas. Kita lihat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, la yajibul wudu. Enggak wajib wudu. Walau dhahara ta'muhu fil maraq, walaupun nampak rasanya dalam kuah tersebut. Kok rasa daging unta ya? Pendapat yang pertama mengatakan enggak wajib wudu. Ini pendapat pertama loh ya. Wa huwal masyhur min madhabil Hanabilah. Ini masyhur, dikenal pendapatnya Hanabilah. Hanabilah itu nisbahnya kepada Ahmad bin Hanbal, pengikutnya madhab apa? Ahmad bin Hanbal.
Daliluhum, dalil mereka, huwa dalilu man qala la yajibul wudu' min albanil ibil. Dalil yang dipakai sandaran mereka sama dengan dalil yang mengatakan tidak wajibnya wudu karena minum air susu unta. Taqaddama fil mas'alah qabla hadha. Sudah kita lewati permasalahannya sebelum ini. Dalilnya yang itu dipakai. Pendapat yang kedua, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yajibul wudu' minhu. Ini pendapat yang kuat nanti. Pendapat yang kedua, wajib wudu. Kenapa? Kita lihat dulu. Wa huwa wajhun fi madhhab Hanabilah. Ini juga termasuk salah satu sisi daripada pendapatnya Hanabilah. Berarti Hanabilah itu punya beberapa pendapat, tapi ada sisi lain yang pendapatnya seperti ini. Paham ya? Yaitu tidak wajib. Nah, yaitu wajibnya wudu. Hujjatuhum, hujjahnya annahu idza dhahara ta'mul lahm fil maraq fa innahu qad tanawalahu sahih. Maknanya bahwasannya apabila sudah nampak rasa daging di kuah tersebut, berarti otomatis dia telah apa? Meminum potongan daging. Dan juga mengkonsumsi daging tersebut. Karena kalau maroknya tidak ada rasa daging, berarti nggak ada gitu loh. Tapi ketika maroknya itu kuahnya kok rasa daging, berarti otomatis kan ada daging unta yang menyatu dengan apa? Marok atau kuah tadi itu. Mafhum? Ini kuat juga nih ya pendapatnya ya. Qalu, mereka mengatakan, wa kama law tabakhna lahmal khinzir. Ini penting ini. Dan sebagaimana pula ketika kita memasak daging babi, fa inna maraqahu haram, kuahnya pun juga haram. Bukan dagingnya tok yang haram, kan kuahnya tidak. Wa kadzalika huna, ini pun sama seperti itu pula di sini. Paham? Jadi otomatis ketika kita minum air kuah daging unta tadi tetap wajib wudu karena air kuah daging unta tidak terlepas dari daging-dagingnya itu. Paham ya? Karena daging unta itu ketika kita rebus ya, kita masak gitu, otomatis kadang kan ada yang terpotong-potong kecil-kecil itu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan dia ketika minum ikut juga terminum gitu loh. Paham ya? Sehingga pendapat yang kedua inilah yang dekat dengan kebenaran. Kata Syekh Zaid Al-Wasabi, al-aqrab, nah ini garis ini, al-aqrab, pendapat yang dekat dengan kebenaran, maksudnya kuat, huwal qaulus tsani, pendapat yang kedua. Apa itu? Wajib wudu. Kenapa? Li'annal maraqa mustakhlasun minal lahm. Dikarenakan marok kuah itu intisari daripada apa? Daging tersebut. Nah, sehingga apa? Ketika diminum rasanya apa? Daging unta. Mafhum? Nah, seperti itu. Karena apa? Karena jarang sekali kita jumpai misalkan masak daging unta. Lah kok kuahnya rasanya daging kambing, kan mungkin kan? Maksudnya ya otomatis kuah yang kita minum itu rasanya daging unta. Kan itu. Kita lihat. Wa aidan qad yujad na'am qita'un minal lahm, sahih. Demikian pula kadang dijumpai apa? Na'am qat'un minal lahm, potongan daging fil maraq, di dalam maraq atau kuah tersebut, fil ghalib, kebanyakannya. Seringnya itu dijumpai potongan daging di dalam maraq atau kuah tersebut. Enggak mungkin kuahnya bening gitu, enggak mungkin. Paham ya? Biasanya ada potongan-potongan sedikit-sedikit. Nah, itulah yang pendapat yang dikuatkan bahwasanya wajib wudu. Pembatal yang berikutnya. As-sadisu, yang keenam. Pendapat yang berikutnya yang keenam berarti ya. Dulu kita urutkan ya kan, dari pertama itu adalah keluar dari dua jalur, dubur dan kubul. Yang kedua istihadhah ya kan, keluaran darah istihadhah, pembatal wudu. Hanya saja setiap kali mau sholat dia cukup wudunya setiap kali mau sholat. Kalau dalam sholat nggak perlu batalkan. Itu untuk istihadhah, ada keringanan situ. Kemudian yang ketiga kemarin apa? Tidur yang lelap. Paham ya? Bukan ngantuk yang masih terasa atau hilang, yang belum, bukan ngantuk yang masih apa? Belum hilang rasanya. Kalau masih terasa ya kan, atau dalam artian belum hilang rasa, maka tetap dikatakan apa? Nah, tidak batal wudunya. Yang keempat adalah apa? Hilangnya akal. Karena gila atau karena sakit atau karena mabuk atau karena pingsan, itu juga batal wudunya. Yang kelima, makan daging unta. Yang keenam, masud dzakar biduni ha'il, menyentuh kemaluan tanpa barakallahu fiik penghalang. Tanpa penghalang, paham ya? Tanpa penghalang ya, langsungan itu maksudnya. Nah, tangannya nyentuh langsung tanpa penghalang. Mafhum?
Wa fihi khilaf, yang ini ada perselisihan kalau ini. Was sahih, pendapat yang sahih yang benar, anna man massa dzakarahu intaqadha wudhu'uhu. Yang sahih adalah bahwasannya barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal wudhunya. Menyentuh kemaluannya kembali ke orang itu sendiri, bukan kemaluan orang lain. Nanti dibahas ini. Paham ya? Misalkan dia lagi bersihkan kemaluan anaknya ketika habis kencing misalkan, ya kan? Nah, atau misalkan anaknya lagi buang air besar, dia nyebokin atau dia bersihkan misalkan, dia menyentuh, tapi kan punya orang lain. Itu bagaimana kalau punya orang lain? Kalau punya orang lain nggak batal wudhunya. Paham ya? Nanti sebutkan nanti. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Li hadisi Busrah bint Safwan radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka jangan salat sampai dia berwudu. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan juga yang lainnya, wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih. Jangan salat sampai dia berwudu. Wa huwa fi Sahih Musnad. Hadis ini tercantum dalam Sahih Musnad. Mimma laysa fi sahihain. Kitab Sahih Musnad ini karya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih. 2 jilid dulunya. Kemudian dibikin bab-bab fikih, menjadilah kitab Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. 6 jilidan itu ya barakallahu fiik. Nah, awal mulanya 2 jilid ini. Jadi kumpulan hadis yang tidak ada dalam sahihain. Paham ya? Hadisnya riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, intinya tidak ada dalam sahihain. Wa jaa'a an jam'in min as-sahabah radhiyallahu anhum dzakarahu Tirmidzi wa ghairuh. Dan datang juga dari sekumpulan para sahabat yang Imam Tirmidzi juga yang lainnya menyebutkan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik. Maksudnya datang juga dari kalangan sahabat yang lainnya. Riwayat tadi itu, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka jangan salat sampai dia berwudu. Mafhumnya kalau menyentuh dengan hail, dengan penghalang, mungkin kain, sarung, tidak batal wudunya. Mafhum? Nah, apakah ini berlaku hanya laki-laki saja? Ternyata umum, perempuan pun juga batal wudunya kalau menyentuh kemaluannya. Mafhum? Jadi jangan sampai, ini kan zakar, laki-laki. Kadang-kala dalil itu lafadznya untuk mudzakar, tapi perempuan juga ikut dalam syariat tersebut. Banyak sekali dalil seperti itu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Ittaqu untuk mudzakar, untuk laki-laki. Perempuan masuk enggak? Masuk juga, ya kan? Perintah bertakwa juga kan? Nah, umum kan? Nah, kadang-kala dalilnya bentuknya mudzakar, tapi berlaku untuk apa? Muannas juga, untuk perempuan juga. Di sini pendapat yang kuat, perempuan kalau megang kemaluan juga batal wudunya. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Sekarang kalau menyentuh kemaluan binatang, bagaimana? Dibahas ini. Wa hal yantaqidu idza massa dzakara ghairihi kal mar'ah taghsil waladaha fatamassa nam dzakarahu aw dzakara bahimatin. Apakah batalkan wudu apabila menyentuh kemaluan orang lain? Seperti perempuan sedang apa? Memandiin anaknya. Otomatis kan menyentuh nanti kan, menyentuh kemaluannya kan. Nah, akhirnya dia menyentuh kemaluannya atau menyentuh kemaluan hewan. Batal enggak wudunya? Mafhum? Seperti itu. As-sahih, nah ini garis ini. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu la yantaqid. Tidak batalkan wudu. Tidak batalkan apa? Wudu. Li'anal haditsa fihi dzakarahu. Karena dalam hadis ada penyebutan dzakarahu, yaitu kemaluan dia, bukan kemaluan orang lain. Dipahami domirnya itu. Karena kaitannya dengan domir kata ganti itu, dzakarahu. Berarti kemaluan dia sendiri gitu loh. Mafhum? Naam. Wa dhamir ya'ud ila man massa dzakara nafs. Ya kan? Dzakara nafsahu. Dhamir ini kembali kepada orang yang menyentuh kemaluan dia sendiri. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum? Ayo. Jadi
Domirnya kata beliau, wa dhamir ya'ud ila man massa dzakara nafsihi. Domirnya kembali kepada orang yang menyentuh kemaluan dia sendiri. Berarti bukan orang lain, bukan kemaluan orang lain. Seorang ibu misalkan sedang menceboki anaknya, otomatis menyentuh kemaluan atau? Nah, itu enggak batalkan wudu. Seorang bapak misalkan yang sudah wudu mau ke masjid, anaknya lagi di toilet atau kamar mandi, sedang kencing atau sedang BAB, ingin menceboki anaknya dulu misalkan. Enggak ada larangan. Paham ya? Yang batalkan wudu itu menyentuh kemaluan dia sendiri. Mafhum salah ya? Kita lanjutkan. Kata beliau wallahu alam. Nah, sekarang berikutnya. Apakah batalkan wudu kalau menyentuh apa? Menyentuh dubur. Paham ya? Kita ketika dengar lafaz pantat, pantat. Itu otomatis pantat yang untuk keluar kotoran itu atau apa yang kita dudukin ini? Biasanya. Yang kita dudukin ini apa namanya? Bokong ya, bukan untuk tempat keluar kotoran ya. Kalau istilahnya tempat keluar kotoran apa istilahnya? Lubang anus ya, Afan ya. Nah itu maksudnya. Kalau nyentuh itu batal. Terpahami? Tapi kalau cuma nyentuh Afan ya, bokong ini nggak batal. Mafhum? Kita lihat biar tambah jelas nih. Karena yang nama kadang gatal juga kadang kan. Gatal itu misalkan digaruk dari luar nggak mempan ya kan. Afan ya. Mungkin garuk-garuk bokongnya batal enggak? Kalau cuma bokongnya ini enggak batal wudunya. Tapi kalau yang tadi itu batal, kita lihat, biar tambah jelas. Wa hal yantaqidu wudu'uhu idza massa duburahu? Apakah batal wudunya apabila dia menyentuh duburnya? Dubur itu maksudnya adalah lubang anus yang mengeluarkan kotoran itu. Nah, itu maksudnya. Biar Anda perjelas itu ya, biar nanti enggak keliru. Ja'a fi ba'di turuq al-hadis. Telah datang pada sebagian jalur atau jalan hadis man massa farjahu. Ada riwayat lafaznya man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh farjnya. Nah, wa huwa qabilun litahsin, dan riwayat atau jalur ini sangat layak untuk apa? Dihasankan riwayatnya. Nah, barulah sekarang dijabarkan apa itu farj. Wal farju yutlaq 'alal qubul wad dubur. Farjun itu istilah dalam bahasa Arab, farjun ini digunakan untuk depan dan belakang. Depan juga farjun, belakang juga farjun. Mafhum insyaallah? Naam. Fa'ala hadza, maka berdasarkan riwayat ini, faman massa dubura nafsihi intaqada wudu'uhu. Maka barang siapa yang menyentuh duburnya dia sendiri, maka batal wudunya. Nah, dijelaskan dubur itu bokong atau bukan. Paham ya? Yang kita dudukin sekarang ini, yang kita dudukin kan istilahnya bokong gitu istilahnya ya. Nah, barakallahu fiik. Wad dubur, nah ini yang penting. Ad-dubur huwa al-hilqah allati hiya mawdi'u khurujil ghaid, sahih. Yaitu lingkaran yang tempat keluarnya kotoran, berarti lubang anus tadi. Mafhum? Adapun bokong yang kita dudukin ini kan bokong ya istilahnya ya. Ini kalau kita nyentuh tidak batal wudunya. Tapi kalau menyentuh lubang anus tadi itu batal wudunya. Mafhum? Ini dibahas juga karena biar tidak keliru. Nah, tapi ingat-ingat domainnya kembali ke orang itu sendiri. Jadi milik dia gitu loh. Mafhum? Nah, jadi kalau misalkan sedang nyeboki anaknya ya santai aja. Paham ya? Seperti itu. Qala Nawawi, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Fil Majmu', kata Majmu' Syarh Muhadzab, qala ashabuna, berkata para sahabat kami. Nah, Imam Nawawi kalau mengatakan qala ashabuna itu Syafi'iyah. Imam Nawawi kalau mengatakan qala ashabuna itu Syafi'iyah. Paham ya? La yanqid masnam, la yanqid masul unsayain, tidak batalkan wudu. Nah, menyentuh dua buah dakar. Paham ya, dua buah dakar ya? Menyentuh dua buah dakar itu enggak batalkan wudu. Bukan dakarnya. Wa sya'rul 'anah min ar-rajul wal mar'ah, dan juga rambut yang ada di sekeliling kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak batalkan wudu. Yang batalkan wudu menyentuh kemaluan. Dibedakan antara kemaluan dan rambut kemaluan. Paham ya? Dibedakan antara zakar dan juga buah zakar tadi itu, biar nanti enggak keliru. Wala mawdi'us sya'r, tidak pula tempat yang tumbuh rambut situ.
Wala ma bainal qubul wad dubur, tidak pula yang terletak di antara kubul kemaluan depan dan juga yang terletak di antara dubur belakang. Jadi kadang-kala mungkin afan ya, mungkin ada tumbuh rambut sekitar belakang itu, ya, daerah dubur tadi itu kalau nyentuh rambut tersebut tidak batal wudu. Mafhum? Naam. Wala ma bainal al-yain itu maksudnya, dan juga tidak pula apa? Tidak pula batal wudu orang yang menyentuh rambut yang tumbuh di antara apa? Dua bokong itu. Apanya? Al-yain dua bokong. Nah, yang kita dudukin ini. Wa inna menyangkut nafsudz dzakar. Wa inna menyangkut nafsudz dzakar. Akan tapi yang batal wudu itu adalah kemaluan itu sendiri. Paham? Kemaluan itu sendiri yang batal wudu. Dipahami ya, sampai keliru ya. Naam. Wa halqatud dubur, dan lingkaran dubur, lubang anus, sehingga kalau bokongnya sekelilingnya itu tidak batalkan wudu. Wa multaqa syafrail mar'ah, dan yang batalkan wudu itu adalah apa? Kemaluan wanita itu sendiri. Artikannya gitu aja. Jadi kalau kemaluan itu ma'ruf lah, mafhum ya, yang maksud kemaluan yang mana, paham? Fa in massat ma wara'as syafar, kalau seandainya dia itu menyentuh yang di belakang tepi-tepi kemaluan afan ya, masih perempuan, naam lam yaqid bila khilaf, enggak batal wudu. Mafhum? Naam. Jadi yang dikatakan batal wudu menyentuh kemaluan itu sendiri. Sharaha bihi Imamul Haramain wal Baghawi akharun. Yang terang-terangan menjelaskan ini adalah Imamul Haramain wal Baghawi dan juga yang lainnya. Qultu, siapa qultu ini? Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi asbahullah. Wa amma hadis Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, adapun hadis Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, innama huwa bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan tersebut adalah potongan daging darimu, memang bagian dari kita memang. Nah, hadis ini bagaimana? Fa innahu min tariqi Qais bin Talaq, sesungguhnya hadis tersebut dari jalurnya Qais bin Talaq, wa huwa mukhtalafun fi, sedangkan Qais bin Talaq ini keadaannya diperselisihkan. Walladhi yadhhar, yang nampak kata beliau, kata Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah, in annahu ila dha'af aqrab, bahwasanya na'am barakallahu fiik, dengan hukum lemah itu lebih dekat dengan kebenaran. Maksudnya bagaimana? Riwayat lemah. Paham? Naam. Riwayat lemah dan juga Qais bin Talaq tersebut keadaannya dhaif. Wa ala fardhi tahsini hadis, kalaulah, artikannya gitu, kalaulah ditakdirkan hadisnya itu hasan, faqad hamala ala mahamil, maka dibawa kepada beberapa kemungkinan, artinya gitu. Kalau seandainya hasan, dibawa kepada beberapa kemungkinan. Minha anahu mansukh, ternyata kemungkinan pertama adalah mansukh, sudah dihapus. Dalam ilmu usul itu ada nasikh, ada mansukh. Kalau sudah dimansukh, yang diamalkan yang nasikhnya, penghapusnya. Yang mansukh yang dihapus jangan diamalkan. Wa minha, ada yang mengatakan juga di antaranya ada yang mengatakan juga annahu mahmulun 'alal mas fawqa ha'il sahih. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak batal itu kalau menyentuh di atas apa? Penghalang tadi itu. Pemisah atau penghalang. Mafhum? Ha'il itu pemisah atau penghalang. Jadi enggak langsung nyentuh langsung. Wa minha, ada juga mengatakan yuqaddam haditsul busrah li kasratin naqilin. Yang didahulukan itu hadisnya busrah. Nah, yang kita lewati ini hadisnya busrah, Naam bintu Safwan, dahulukan itu karena banyaknya orang-orang yang menukilkan. Wali anna fihi ihtiyatan lil ibadah, karena juga mengandung apa? Ihtiyatan, sikap berhati-hati dalam ibadah. Jadi karena bentuk sikap berhati-hati dalam ibadah, kalau menyentuh kemaluan tanpa penghalang, tanpa lapisan, nyentuh langsung, lebih baiknya wudu. Paham ya, seperti itu. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan batal wudunya itu lebih kuat karena apa? Ihtiyatan tadi, menjaga agar agama itu, agar ibadah itu benar-benar apa? Terjaga tadi. Mafhum? Naam. Kita baca yang terakhir. Hal masu al-farji bi dhahiril kaffi yang wudu. Sekarang gini, orang kalau menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan atau punggung telapak tangan ini? Ininya atau ininya? Apaan? Telapak tangan kan? Jarang sekali orang nyentuh kemaluan pakai punggungnya ini. Nah, sekarang kalau nyentuhnya pakai itu batal enggak gitu loh. Ini namanya manusia kan? Nah, bagaimana? Batal enggak? Kita lihat. Seperti ini dibahas ternyata. Allah musta'an. Enggak masalah, ilmu.
Apakah menyentuh kemaluan dengan punggung telapak tangan, punggung namanya ini. Dhahir itu punggung, bagian atas ini. Membatalkan wudu. Al-qaul awal pendapat pertama, la farqa baina batni al-kafi wa dhahrih, enggak ada bedanya. Baik itu punggung telapak tangan atau telapak tangan itu sendiri. Kilahuman yang kedua-duanya batalkan wudu. Paham? Enggak ada bedanya ya. Baik menyentuhnya dengan telapak tangan bagian atas maupun dengan telapak tangan itu sendiri, itu enggak ada bedanya. Wa huwa qaulu Atha wal Auza'i wal Hanabilah. Ini pendapatnya Atha, Auza'i dan Hanabilah. Hujjatuhum hujjah mereka, hadis Abi Hurairah anhu qala, hadis Abi Hurairah anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjih, laisa dunha hijab, faqad wajaba alaihi alwudu." Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh dengan tangannya kepada kemaluannya tanpa hijab, tanpa perantara, tanpa penghalang, tanpa pemisah, tanpa penghalang itu ya, maksudnya tanpa pemisah itu langsungan itu, maka sungguh telah wajib untuk wudu dia. Mafhum? Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani fil Awsat wa sanaduhu hasan, hadisnya hasan. Mafhum? Qalu mereka mengatakan wa dhahiru kaffih min yadih. Nah, dan juga apa? Bagian atas telapak tangannya dari tangan tersebut. Jadi walaupun ini yang nyenggol terbatal wudunya gitu loh. Walaupun yang nyenggol itu bagian apa? Atas telapak tangan tadi. Wal ifdha al-lamas, artinya ifdha itu lamas. Jadi idza afdha idza lamas. Al-lamas min ghairi ha'il, menyentuh tanpa penghalang. Itu namanya ifdha. Penjelasan itu ya. Al-ifdha al-lamsu min ghairi ha'il, menyentuh tanpa ada penghalang. Wali anahu juz'un min yadih, dikarenakan bagian atas tangan ini, bagian atas telapak tangan ini, bagian dari tangan itu kan? Bagian juga kan? Bagian dari telapak tangan tersebut, sehingga sama aja hukumnya itu loh. Wali anahu juz'un min yadih tata'allaq bihil ahkam al-mu'alliqah ala mutlaq liyad. Dikarenakan bagian atas telapak tangan tersebut juga bagian dari tangan itu, sehingga berlaku hukum-hukum yang berkaitan tentang apa? Tangan. Fa'asbaha batinal kaffi, maka samalah dia dengan apa? Dengan bagian telapak tangan yang bawah ini. Ketika orang mencuri, dipotong tangannya. Tangan yang mana kira-kira? Dua-duanya kan? Nah, telapak tangan yang atas dan bawah sama aja, gitu loh istilahnya. Hukumnya sama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, ini pendapat yang lemah. La yang kedul wudu, enggak batalkan wudu illa idza massahu bi batin kaffih. Enggak batalkan wudu kecuali kalau menyentuhnya dengan apa? Dengan bagian telapak tangan yang bawah ini. Ini namanya perut, ini namanya punggung, istilahnya gitu. Nah, bahwa qaulu Malik, ini pendapatnya Malik, wal Laits dan juga Laits, wa Syafi'i dan juga Imam Syafi'i wa Ishaq. Qalu, mereka mengatakan alasannya li'anna dhahiral kaffi laisa bi alatil lamas. Memang kadang kalau berpikir seperti itu. Dikarenakan yang namanya bagian atas telapak tangan itu bukan alat untuk menyentuh memang. Orang kalau nyentuh enggak pakai ini. Oh, tangan antum halus ya. Enggak mungkin gini kan? Nyentuh pasti pakai telapak tangan yang bawah ini. Ini kalau logika gitu memang main memang. Ya kan? Fa asbaha ma law masahu bi fakhidih. Maka sama katanya. Dikiaskan sama ketika dia menyentuhnya dengan apa? Dengan pahanya. Nah, berarti maksudnya kalau kemaluan kadang tersentuh paha kan? Nah, berarti juga sama enggak batal wudu itu. Ini menurut pendapat yang kedua. Ar-rajih, nanti garis ini. Ar-rajih pendapat yang kuat wal qaul awal, pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama ini? Enggak ada bedanya. Baik telapak tangan bagian bawah atau atas, kalau nyentuh kemaluan tanpa pembatas, tanpa penghalang, maka batal wudunya ihtiyatan ibadah. Dalam rangka berhati-hati untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.